Terus? Faqila lahu kullu man 'alaiha. Terus. Kullu man 'alaiha, setiap Man manusia itu 'alaiha. adalah pasti binasa. Ini adalah ayat Faqala Al-Quran terus. kan. Kemudian apa biang faqala? Ma ana 'alaiha. Saya tidak bukan bagian dari mereka. Pakola man 'alaiha, kutu kupret. Lu baca gitu aja nggak bisa Faqila lu. lahu kullu syai'. Kullu syai'in halikun 'ala wajhada Terus. Faqala ana. min nuri wajhi. Nah, terus. Ya, ini maknanya. Ini bisa ditakik dari di sisi apa gitu kan? Iya, sudah Siapanya? terus Ya. sudah saya Apakah terus, ini jangan bagian dari ngomong sebuah dulu. Saya memahami kemurtadan itu. Terus, atau terus, bagaimana? Sehingga di sini ada yang mengatakan apa nih? Ana apa nih? Mana nih? Nih. Ana. Nih. Ana. Faqala nam ana Allah. Ini. Anak Allah. Dia mengaku dirinya Allah, bukan? Pakola anak Allah. Wah, kurang ajar nih orang Tabib nih. Ya kan, Ini dia kita mengaku baca dirinya loh. Allah. Lihatin. Saya mendapatkan kitab ini cetakan pertama. Yang kedua sudah dihapus sama mereka. Itu Pak Yai, itu benar kan dia mengaku dirinya sebagai Allah? Loh ya benar, ini buktinya. Itu baca buktinya ada. Oke, tuh. sebentar. Tadi ini Gus ini dia mengaku bahwa tidak mempercayai dan dia ingin bukti kitabnya. Ini bukti kitabnya, Gus. Bagaimana menurut Anda? kitabnya. Apakah saya memframing ataupun saya berbohong? Monggo kawan-kawan Ngapain 105 di teman-teman? bawah, Ngapain silakan kita kita memframing? buktikan. Kita itu bukan kelasnya memframing. Yang benar kita katakan benar. Kita itu bukan di kalangan mereka. Yang Jangan banyak lari, ini Gus. bacot dan segala ngapain gitu kan. Jangan lari Gus, jangan lari Ya, ya, no jangan komen lari kalau ya. ini ya, no komen. Saya nanti pelajari cari dulu kitabnya Nah, ya. bukti. Saya katakan bukti. Tolong Anda Oke, ralat kembali kalau oke. saya mengatakan framing. Ralat kembali. Ya ampun, Tapi kalau ya jenengan ampun. bijaksana, Aduh ya benar, Allah, ya Allah. berani Goblok, Pak jujur, Dipelihara. sampean saya panggil Gus. Tapi kalau nggak jujur, jangan harap. Karena Apa lu? mencoreng nama baik Gus itu sendiri. Kamu mau panggil saya bedus, mau panggil apa? Tidak pengaruh, Pak. Tidak pengaruh. Iya. Ya kalau nggak ngaruh nggak usah nangis. Ya kalau nggak ngaruh, Gantian kenapa dulu. kamu mengatasnamakan Gus? Pesan saya begini. Ya, Itu loh. tanyain mak gurunya. Itu bisa ditalkik atau bagaimana tuh? Itu bagian dari orang kafir, murtad atau bagaimana kalau udah begitu? Tanyain ya mak gurunya ya. Nanti saya Murtad, pelajari udah dulu. kafir. Jadi dia itu tadi menanyakan data, menanyakan bukti. Ternyata kitab yang kedua, yang jilid kedua itu udah dihapus. Sisanya cuman manuskrip doang itu yang ada, begitu loh. Betul. Karena udah dihapus, dia mau menanyakan bukti. Nah, Jadi makanya tujuannya itu tadi. framing juga. Kita itu tidak punya kitab-kitab yang kurang ajar dari mereka itu dikirain kita punya. Ya wajar karena kitab itu disimpan serapi mungkin sebagai doktrin bagi mereka biar mereka itu tidak ya tetap suan, tetap mendapatkan Pantesan Tolong yang di mereka bawah. merasa angkuh. Sebentar, saudaraku, saya potong sedikit. Tolong yang di bawah silakan tapping yang ingin membantu Gus. Jangan sampai nanti Gus sendirian nanti bingung juga nanti dia kan lari juga nanti. Yang di bawah. Enggak, saya tidak mau lari dari permasalahan ini. Enggak, saya tidak Jangan mau. lari, lu harus sadar, harus tobat lu. Orang salah dibela lu. Siapa yang membela, Pak? Saya itu objektif, Pak. Kamu Anda tadi membela. Kalau objektif, Anda tadi membela. harusnya Sebentar. kamu bisa Sebentar saya ralat melihat. ulang. Saya ralat ulang sebentar. Sebelum para saudara-saudara ini masuk, dia mengatakan dia membela gurunya Mbak Lawi. Iya, Jangan Anda Habib, katakan bener. bahwa Saya dengar, saya di jangan bawah Anda kok. katakan Dia bahwa di Anda bawah, objektif. Dia ngomong kok barusan. Ralat ulang omongan Anda. Karena kawan-kawan di bawah mendengarkan semuanya. Jangan Anda katakan bahwa Anda objektif. Saya Anda dengar. tidak ada. Itu Saya ralat Makanya saya omongan masuk Anda. itu ketika dia ngomong begitu, katanya mau maka saya dengar itu. Tak biarin Kalau aja saya juga. dikeroyok, digeruduk seperti ini kan apa namanya? Diskusi apa? Tidak, saya tidak mengeroyok Anda. Saya Oh, hanya mau ingin diskusi meluruskan apa, Mas? kata-kata Bukan Anda. jadi blok. Tidak. Yes. Saya ingin meluruskan kirimkan ke kata-kata saya Anda. kitabnya itu. Kirimkan ke saya kitabnya, nanti saya pelajari. Nanti kalau sudah matang saya pelajari, Aduh. jelaskan lagi. Oke, Anda mengatakan gini saudara-saudara ya, di bawah biar Ngapain mendengar dikirim mungkin ini? banyak kawan-kawan yang baru tak dengar.
Anda tadi tidak mengatakan Anda objektif. Anda membela guru Anda, Mbak Alawi ataupun Habib. Itu perkataan Anda tadi. Iya, Tapi iya. sekarang, Iya, membela. kenapa Anda mengatakan setelah itu Anda mengatakan objektif? Gus, Ya Allah, Bihajen kan ini kok muter-muter toh. saya tidak muter-muter. Saya meralat omongan Anda. Udah saya bilang, kalau perkataan Anda itu tidak objektif, tetap saya potong kan. Saya udah ngomong dari awal tadi. Saya potong. Begini, Pak. Khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Aduh. Lah, malah saya digitukan. Ayo tolong hargai. Saya mau ngomong itu hargai. Jenengan ngomong saya dengarkan. Bentar. Coba yang barusan ibarat khudil hikmata min ayyi'in kharajat itu maksudnya apa? Dari mana saja itu keluarnya ilmu atau hikmah? Dari mana saja keluarnya? Kenapa barusan ada bukti otentik kamu nggak terima? Dek, tunggu dulu. Saya tidak memastikan itu bukti. Oh, terenggiling. Gimana? Loh, saya tidak langsung mempercayai hanya tekstualnya saja. Saya mau mengkaji lebih dalam lagi itu. Coba aja itu baca lagi. Kemudian pemahamanmu kirimkan tentang ke teks itu apa? Saya pahami lagi. Memang di dalam konteksnya itu faqala na'am anallah. Nah, terus yang kamu paham dari itu apa? Pada intinya dari apa teks yang ditampilkan oleh siapa tadi itu Mas Robi Suryadi, memang konteksnya itu mengaku Allah. Cuman saya kaji terlebih dahulu itu bagaimana maksudnya. Seperti itu. Kita tidak boleh memahami secara mentah. Nah, itu soreh loh, Mas. Loh, kamu ini orang pesantren apa tidak toh? Kalau orang pesantren itu, tidak merujuk pada konteksnya saja. Bagaimana itu maksud dan penjabarannya bagaimana? Seperti itu. Oke, coba dibuka lagi sambian baca secara lengkap kemudian pahami. Enggak, itu hanya sepenggal. Itu hanya satu paragraf, satu paragraf, jangan satu paragraf. Satu paragraf tuh. Ayo, baca ya. Ayo biar nggak malu-maluin Gus. Enggak, saya tidak mau baca itu dulu. Nanti kirimkan ke saya minta. Kamu cari aja kitabnya, namanya Syarhul Ainiyah. Udah, kamu nyerah aja, Dek. Jangan memaksakan. Kabib Yahudinya suruh datang ke sini, jangan kamu lah. Kabib Yahudinya Itu tiara. kitabnya yang ngarang Balwi loh. Yahudi kok dibela-bela terus. Pakai mengodam, teman-teman ngerti nggak? Yang katanya dia sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak apa? Ya mujtahid mutlak itu adalah menyerupai kayak imam madhab yang 4 gitu kan. Tapi mujtahid mutlak itu kan ahli hadis, ahli fikih, ahli semuanya gitu kan. Nah, lucunya tidak punya karya apa-apa. Kitabnya nggak ada, murid nggak ono, guru nggak ono. Jarane mujtahid mutlak. Lah, mujtahid mutlak dari endi? Awak dhewe iki bodoh, tapi ojo dibodoh-bodohin gak gitu, rek. Mana Tengku? Sebentar, Tengku siap? Mana Tengku? Tengku mana? Saya tapping, turun Tengku. aja, saya turun aja. Mana? Saya turun aja. Mana biawaknya mana? Sebentar, orangnya? saudaraku. Mana yang Orangnya yang mana? Ini Tengku, Gus apa Jain? Tengku Kori yang mana namanya? Namanya Tengku Kori yang mana? Koirul Nijar ini ya? Oh ya Koirul ini. Sorry Tengku. Sorry Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita sudah datang. Oke, silakan. Misteri Gunung Merapi. Monggo silakan. Gerakan Mangkupurel. Apa kabar Adam Zen, sehat? Alhamdulillah Tengku Gori, alhamdulillah khair. Kabur lagi nih si kutu kupret bocah bocil nih. Mana. Jadi ceritanya Adam Z belum insap percaya Belum dapat hidayah.
Dari dulu. Aduh. Ya akut. Dengerin saya pantun dulu teman-teman. Monggo, silakan. Jalan-jalan ke Surabaya. Cak. Jangan lupa kita telanjangin Azam Zen malam ini. Asik. Enggak. Dia tadi sebentar saudara-saudaraku bentar saya itu. Dia tadi sudah saya tanyakan pakai Mukodam itu mirot 70 kali itu apa yang dibawa dia. Ternyata tidak ada. Itu satu. Tapi dia tahu nggak kitabnya nggak? Saya mengatakan Pak Kim Mukodam itu mengaku dirinya sebagai Allah, dia tidak percaya dan akhirnya ditunjukkan oleh Pak Kiai bahwa kitabnya itu ada, bahwa Pak Kim Mukodam itu mengaku dirinya sebagai Allah dan dia masih belum mempercayai. Monggo, ini saya kasih ke Tengku, mungkin Tengku bisa menjelaskan ke Gus Adam Zani. Monggo, silakan Tengku. Oke, sebentar ya, sebentar. Aneh mau ngasih yang ringan-ringan dulu dah ya buat Bang Adam. Gimana Bang Adam, sehat? Alhamdulillah. Tengku itu nomornya jenengan, Tengku. Iya, aku malas berbicara-cakap sama kamu, nggak telepon. Mau debat sama gua, debat aja. Enggak, saya bukan mau debat, bukan. Jangan tegang Gus, jangan tegang Gus. Slow kata Anda, jangan tegang, slow. Saya ini sudah lama dengan Tengku. Iya, jangan tegang. Udah lama tapi kamu nggak ada ilmunya, untuk kupret dari dulu nggak tobat lagi. Ada ilmu nggak tobat. Nah, dan juga ini ada tambahan dari saya bahwa dia tidak terima bahwa katanya gurunya selalu kita cibir terus. Katanya. Tapi kita tanyakan siapakah guru dia itu adalah Mbak Alawi. Kita tanyakan siapa namanya. Dia tidak mau mengatakan gurunya itu siapa. Ini saya objektif Gus. Apa yang keluar dari Anda ini saya ucapkan. Kalau memang ada yang kata-kata lebih ataupun kurang silakan dipotong perkataan saya. Silakan diralat ulang. Kalau memang Anda tidak meralat ulang omongan saya, berarti yang saya sampaikan itu sesuai dengan perkataan Anda tadi. Saya hanya mengulang perkataan sampean, Gus. Monggo, nunggu Tengku Kori, ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silakan. Siapa saja? Saya. Monggo, Kang Zen. Enggak saya, Zafir. Oh, Kang Zafir, monggo Kang Zafir. Ya, enggak saran aja ke Adam Zen ini. Bagus sih punya guru kemudian dibela, itu bagus. Tapi untuk hal-hal yang kayak gini ini harus dipikir ulang. Kira-kira justru menambah nama baik atau menjaga citra gurunya atau justru memalukan gurunya nih gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu kan harus dihargai juga. Jadi ilmu itu bisa jadi memberi syafaat, memberi pertolongan ke kita. Ada kalanya guru justru menghancurkan kita gitu loh. Jadi akhlak kita terhadap ilmu yang kita miliki itu juga harus dipakai. Jangan mengkhianati ilmu gitu loh. Kalau sudah paham konteksnya seperti itu, ya udahlah, nggak usah pura-pura nggak paham. Masih mau dikaji kayak apalah, itu teksnya sudah jelas sore. Nah itu kan mengkhianati ilmu namanya. Itu aja sih saran saya. Makasih. Kalau saya sih sedikit sih teman-teman. Saya kan orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Dalam artian begini gitu kan. Saya sekilas membaca menguji akal sehat saya begitu ya, sebagai orang-orang awam, dan saya juga pernah membaca mengenai pengakuan-pengakuan yang katanya bagian orang mujtahid mutlak begitu kan. Aku baca tuh mujtahid mutlak seperti apa sih begitu kan. Ternyata mujtahid mutlak di situ adalah ahli hadis, ahli fiqih, semuanya begitu ya, ahli-ahli, sama halnya dengan empat mazhab. Imam Syafi'i, Malik, Hambali. Begitu kan ya. Itu adalah yang saya tahu adalah bagian orang-orang yang mujtahid mutlak. Kalau misal ada orang yang mengaku-ngaku kemudian menjadi bagian dari, atau orang itu mengaku dari sisi personalitinya dia mengaku bahwa dia itulah menjadi sebagai orang mujtahid mutlak begitu kan. Secara tidak langsung akal sehat itu pasti akan menanyakan, oke,
muridnya siapa, siapa aja, siapa tahu saya bisa melakukan kores apa ya, apa namanya, kores cek apa karangannya mereka, kemudian gurunya siapa, terus karya-karya kitab-kitabnya apa, siapa tahu saya bisa juga mempelajari hal itu dari semua yang saya cari begitu ya, baik ke tetangga saya, ke pasar, semuanya, ke media, semuanya saya cari, tidak menemukan itu, sehingga akal sehat saya itu mempunyai kesimpulan bahwa apa yang mereka yakini sebagai mujtahid mutlak itu adalah sebuah fiksi, sebuah dongeng begitu, yang saya tahu gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Kenapa saya harus mengatakan sebuah dongeng? Karena itu tidak terbentuk dari apa yang saya lihat dan apa yang saya baca, begitu ya. Tidak ada bukti sama sekali di situ begitu. Karangan ini nggak ono, guru ini nggak ono, murid-murid ini nggak ono. Orang yang hidup zamannya di masa waktu itu tidak pernah menceritakan bahwa dia itu adalah bagian orang yang ada, apalagi punya karya. Itu sih yang saya tahu, orang bodoh ini ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh bicara sedikit aja Kak, teman-teman. Boleh. Monggo saudaraku. Mujtahid mutlak itu maksudnya para ulama usul menisbahkan mujtahid mutlak itu adalah orang ketika dia berfatwa atau berijtihad tidak memakai kaulnya madhab atau tidak terikat dengan madhab. Itu mujtahid mutlak. Adapun kalau si Faqih al-Muqaddam yang diteriak-teriakkan mujtahid mutlak, saya nggak tahu. Itu mujtahid nanam istri orang mungkin, iya kali. Lanjut. Siap, terima kasih. Monggo yang di bawah yang merasa ingin membantu Gus Adamzi, silakan tapping. Saya pembela Baklawi. Biarkan saya naikkan itu 2 orang yang saya naikkan. Biar enak diskusinya. Nanti satu sama Tengku, satu secara ilmiah nanti. Ya, Izin turun mau. Aduh, Ya. jangan turun lah, Gus. belum Nanti, Gus, berperang jangan udah turun dulu. turun. Jangan Siapa turun dulu, turun? Gus. Ini Saya nyari temen Adamzi. dulu kamu, biar ada yang bantuin kamu. Satu orang silakan tapping di bawah yang Ya. ingin menolong Gus, yang Oke. ingin itu. Nanti saya Supaya turun. tidak turun Gus, gedein dong gue. Siap. Kok si Gus anu ditaikin, kebalik kan. Maaf Tengku, sorry. Monggo lanjut Tengku. Ini dia nih Syarhul Ainiyah 156 ya, kita lihat benar gak Syarhul Ainiyah 156, ingat ya 156. Kitabnya Syarhul Ainiyah Nazam Said Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bahlawi. Nah, yang bikin yang Syarhul Ainiyah ini adalah gila, Al-Imam Al-Humam, banyak banget lakopnya. Al-Habib Al-Alama Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi yang ngarang Simtud Duror nih ya, bukan? Gitu. Ya, Bang apa? Bang Gus Gus apa sih itu? Adamzi. Adam Zen. Oke, Gus Adam. Di sini ada persoalan, Gus Adam. Ya. Siap. Di sini ada persoalan di mana Faqih Muqaddam itu pernah bermuzakarah ya, bertanya jawab ya. Tanya jawab begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yuqalu lahu fi tilkal ghaibati, kan gitu ya. Dan adalah seorang laki-laki, dan adalah Sayyidina dan adalah Faqih Muqaddam yuqalu lahu, pernah ditanyakan oleh orang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Tahu siapa nama ini?
lahu kepadanya pakai mukaddam fitil kal ghaibah pada kisah gaib ini, maksudnya pada syarhul ainiyah dalam tilkal ghaibah, artinya pada cerita kegaiban yang dialami di atas ya. Apa kata si laki-laki itu? Wahai pakai mukaddam, bagaimana makna kullu nafsin dha'iqatul maut? Bermula setiap yang bernyawa itu dha'iqatul maut, menemui kematian, ya kan? Mana Gus ini, Gus? Memang Ya, Gus? siap. Gus Kori, Bayar. halaman berapa Gus? Gus Hah? Kori, halaman berapa ini? Halaman 156 PDF. Ya. Fayaqulu, maka menjawab si pakai mukaddam, laisa li nafsun, aku tidak ada nyawa. Maksudnya apa berarti? Allah lah. Jangan bernyawa. dulu kamu, aku tanya sama Bang Agus dulu. Maksudnya gimana Gus? Aku tidak punya nyawa Gus. Tidak tahu, saya lanjutkan sudah Tengku. Kok enggak tahu Gus? Sudah dimaknain, udah dibacain harokat. Gimana Gus? Masa nanya makna aja nggak boleh? Tidak boleh, kan jenengan yang menunjukkan itu. Ayo sudah. Aduh. Nanti saya bantah semuanya. Oh, begitu ke? Boleh lah. Iya. Mau bantah aja. Jadi begini Gus Adam. Setiap yang bernyawa itu menghadapi kematian, berarti hanya yang bernyawa yang ngalamin kematian. Berarti kalau yang tidak bernyawa tidak mengalami kematian, maka dia berkata, yang punya nyawa mati, laisa li nafsun, saya tidak mati. Kenapa? Tidak punya nyawa. Oke? Ya, sepakat? Sepakat? Pakat. Oke, berarti kenyataannya bohong. Bohongnya pakai mukaddam ternyata mati. Ini satu berarti dia bohong, ya kan? Memang Orang- orangnya ada, Gay. Hah? Enggak, terserah mau ada mau enggak. Itu nanti dulu kita verifikasi. Yang jelas matan ini ketika dia ditanyakan orang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu mengalami kematian, berarti dia menjawab laisa li nafsun. Yang bernyawa mati, yang tidak bernyawa tidak mati kan? Berarti dia tidak bernyawa, berarti tidak mati kan gitu. Ah, fakta kenyataannya mati kan? Enggak hidup sampai sekarang. Ya kalau hidup sampai sekarang kan enak, bisa menjawab masalah tesis ini ya kan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini udah paham ya, berarti bohong. Ini tanda kris bohong. Bohong. Fayuqalu lahu, maka ditanyakan lagi kepada si faqih mukaddam, kullu man 'alaiha fan. Ini fanin apa fanun ini bacanya Ustaz Gus? Gus. Ngapa kagak menjawab sih Gus? Ini dibacanya fanun apa fanin itu Gus? Sudah tidak ada, sudah nggak bisa komentar, Gay. Oh sudah tidak Iya, bisa. Ode nggak bisa baca kitab. Masih buka Al-Quran dulu Tengku. Taklik buta intinya. Oh, kalau menurut ilmu nahwu ini dibaca fanin. Kullu man 'alaiha fanin. Ya kan? Bermula setiap siman sabit atas nyaman itu fana. Ya kan? Makna rusak. Fayaqulu ma'ana 'alaiha. Kata pakai mukaddam tuh kata Bang Paki. Bang Paki tukang tipu ya kan. Yang dibilang tukang tipu marah. Ini buktinya. Fayaqulu ma'ana 'alaiha. Kalau di rumah itu Bang Fakih jualan cendol, Gus. Oh gitu ya. Kita lihat dulu. Setiap siman mengalami fana, berarti fana nggak bakal kekal, betul tak? Ya kan?
sebagaimana dikatakan dalam syair yang tertera di dalam makam Sultan Malikus Saleh Aceh, Pasai, Raja Pasai. Beliau di sana dituliskan, innamad dunya fana laisa lid dunya thubut, innamad dunya kabid nisjatuhul ankabut. Sesungguhnya dunia ini fana. Sama di sini. Kullu man 'alaiha fan. Segala siman, man aja fana, apalagi ghairu man. Ya kan? Semua siman 'alaiha, atasnya dunia ini fana. Berarti apalagi bukan man. Berarti pohon, batu, bumi, langit, semua fana, mengalami kefanaan, kehancuran. Lalu si Pakih Muqaddam menjawab, ma ana 'alaiha, saya tidak masuk golongan fana, kata dia. Ma ana 'alaiha, tiadalah bermula aku 'alaiha, atasnya apa tuh? Atasnya bumi fana, mengalami kefanaan. Jadi Pakih Muqaddam jelas menyatakan dirinya tidak mengalami fana, gitu. Karena dia tidak tinggal di dunia, dia tinggalnya di sisi Tuhan. Ya. Nah di sini ternyata bohong lagi, ya. Kita tandain bohong. Bohongnya kenapa? Masuk kubur bau tanah, iya kan? Wa yuqalu lahu, dan ditanyakan lagi kepada Pakih Muqaddam, kullu syai'in halikun illa wajahu, bermula tiap sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah, makna kecuali jati Allah, kan gitu. Maka berkata si Pakih Muqaddam lagi tu, nah ini Pakih Muqaddam ngomong lagi ini, parah ngomongan ini. Ana min nuri wajhi, bermula aku itu, kata Pakih Muqaddam, berasal dari cahaya zatnya Allah. Berarti maknanya jangan diartikan dari itu bagian. Oh bagian, berarti oke. Bermula aku itu bagian dari zatnya, cahaya zatnya Allah, ya kan? Berarti juzu dari Allah kan? Kalau dibilang iya. bagian, enggak, ini kamu bilang bagian kan? Berarti juzu bagian. min ajza'i nuri wajhihi kan? Iya, jaza. Juzu, bukan jaza pahala. Loh. Ya sudah. Loh, iya dong. Iya, Kalau iya. makna jaza, pahala, balasan. Waduh, nahunya gimana sih? Kalau juz'un kepada bagian dari sesuatu benda, namanya jamaknya ajza. Juz'un, juz'aini, ajza'un. Begitu dah. Al-juz'ul awal, al-juz'ul sani, kan gitu, Bang. Oke? Berarti di sini dia mengatakan bahwa aku bagian dari cahaya jati Allah. Ya, kalau saya mengatakan ini min ini kalau di dalam ilmu nahwu min apa, Bang? Ayo. Bang. Min apa, Bang? Tahu tuh Gus. Aduh, gimana sih, Bang? Ya kan ilmu koran, ilmu dengeran gitu loh. Aduh. Jadi Ayo, dia monggo, mengatakan, silakan. jadi dia Monggo, lanjut, mengatakan Teguh. semua sesuatu kan binasa, kata Tuhan. Ini kata Tuhan ini, kecuali wajahnya Tuhan tidak binasa, kan begitu? Ya enggak? Dia menjawab, aku tidak binasa. Kenapa? Karena aku bagian daripada cahaya zatnya Allah. Kalau zatnya Allah aja tidak binasa, apalagi cahayanya. Terus bagaimana kita pahami cahayanya Allah dulu? Apa yang dapat kita pahami dari nur wajhi? Ayo, silakan dijawab.
ternyata dia juga binasa, bau tanah jadi lumpur. Silakan dibuktikan kalau pakai mukaddam jasadnya utuh. Kalau saya nggak katakan bau lumpur, jadi tanah. Enggak, tulang-tulangnya juga dimakan sama tanah. Kalau tulang kita kan nggak dimakan sama tanah. Kalau tulang pakai mukaddam dimakan sama tanah karena pengkhianat agama. Maka coba lihat kuburannya bongkar. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Silakan dijawab, Bang. Dimakan cacing. Mending Bang nggak makan cacing. Dimakan tanah. Iya juga sih.